Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fa fi hadhil ayat nahallahu ta'ala an tafarruqi wa bayyana awaqibahu wal alwakhima 'ala al-fardi wal mujtama' wal umma bi usariha. Pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang dari at-tafarruq, melarang dari perpecahan. Wa bayyana awaqibahu, dan Allah jelaskan akibat-akibatnya, hasil akhirnya. Al-wakhimah, yang rusak tersebut atau yang bobrok tersebut. Alal fardi wal mujtama' wal umma bi usariha, bagi person, masyarakat, dan umat, ya, dengan berbagai macam kelompok-kelompoknya. Usar itu dari usroh, ya, artinya apa? Rumah tangga artinya. Wa amma dalalatus sunnah ala hadzal asl al-azim. Adapun dalil sunnah yang menunjukkan asal yang seperti ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fa fi hadhil ayat nahallahu taala an tafarruqi wa bayyana awaqibahu al-wakhima 'ala al-fardi wal mujtama' wal umma bi usariha. Wa amma dalalatus sunnah ala hadzal asl al azim, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa ha huna wa yushiru ila sadrihi, bihasbi imri'in minasyarr ay yahqira akhahu al muslim, kullul muslimi 'ala al muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Kata Nabi SAW, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yazlimuhu, tidak boleh bagi dia menzaliminya. Wa la yakhdhuluhu, tidak diperbolehkan merendahkannya. Wa la yahqiruhu, dan juga tidak dibolehkan meremehkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi, beliau mengisyaratkan kepada atau ke dadahnya. Bihasa bimri'in minasyarr, cukuplah seseorang dikatakan buruk, ayyahkira akhahul muslim, tatkala dia meremehkan saudaranya muslim yang lain. Wa kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Seorang muslim dengan muslim yang lain itu haram darah, harta, dan kehormatannya untuk dirusak. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam suatu riwayat, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian saling hasad, jangan pula saling membenci, jangan pula saling tajassus, ya. Tajassus memata-matai artinya. Wala tahassasu, saling mengintai. Wala tanajashu, jangan pula melakukan najis. Wa kunu ibadallahi ikhwana, hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan.
Mukmin dengan mukmin yang lain ibarat suatu bangunan, sebagiannya saling menguatkan satu sama lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Ayyub radhiyallahu anhu, ala adulluka ala tijaratin, maukah aku tunjukkan engkau kepada suatu tijarah, perdagangan? Qal bala ya Rasulullah. Dia mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tas'a fil islah bainan nas idza tafasadu wa tuqarib bainahum idza taba'adu. Engkau berupaya untuk mendamaikan umat manusia tatkala mereka saling merusak, maksudnya memutus hubungan. Wa tuqarib bainahum idza taba'adu. Engkau berupaya untuk mendekatkan mereka kalau mereka saling menjauh. Wa fi muqabalati amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minin bit-tahabi wat-ta'alufi wa mahabbatil khair wa ta'awuni 'alal birri wat taqwa wa fi'lil asbab allati tuqawwi dzalika wa tunmihi. Allahumma sayyiban. Pada sikap yang dianjurkan oleh Nabi SAW terhadap kaum mukminin untuk saling mencintai, saling berkasih sayang, mencintai kebaikan, saling bertawun di atas kebaikan dan ketakwaan, serta menjalankan sebab-sebab yang bisa menguatkannya dan mengembangkannya. Wa fi muqabalati dzalik, dan di hadapan itu juga nahan Nabi SAW an kulli ma yujib tafarruqal muslimin wa taba'udahum. Jadi di hadapan perintah Nabi SAW, yang Nabi SAW memerintahkan untuk saling mencintai, saling kasih sayang, saling tolong menolong, bertawun, dan juga menjalankan sebab-sebab untuk bisa menguatkan persaudaraan, di hadapan itu juga Nabi SAW melarang dari segala sesuatu yang bisa menyebabkan perpecahan dan saling menjauhnya kaum muslimin. Wadhalika, alasannya apa? Lima fit tafarruq wal baghdha minal mafasid al-azimah. Karena apa? Karena pada tafarruq dan baghdha terdapat mafsadah yang sangat-sangat besar. Fat tafarruq huwa qurratu aini syayatinil insi wal jin, atau syayatinil jinni wal ins. At-tafarruq, perpecahan, tafarruq atau perpecahan adalah qurratu ainin bagi syaitan dan jin. Lianna syayatinal insi wal jin la yu'adduna minal islam ayyajtami'u, atau la yawadduna min ahlil islam ayyajtami'u ala syai'in. Karena syaitan, manusia dan jin, mereka tidak menyukai ahlul Islam untuk berijtima, bersatu padu dalam suatu perkara. Nih, Pandi, ambil baterai, ganti baterainya. Lihat kata penulis, karena syaitan dari kalangan manusia dan jin itu tidak senang kalau ahlul Islam ini ijtima pada suatu perkara. Fahum yuriduna ayatafarraqu. Syaitan dari kalangan manusia dan jin menginginkan agar umat manusia itu tafarruq, berpecah. Li'annahum ya'lamuna anna tafarruq tufattit lil quwwah allati tahsul bil iltizam wal ittijah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena syaitan tahu bahwasannya at-tafarruq itu perpecahan, itu tufattit lil quwwah, bisa melemahkan kekuatan yang dengan kekuatan tersebut ya bisa mengantarkan untuk iltizam, yaitu komitmen dan juga menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam hasa 'ala at-ta'aluf wat tahab biqaulihi wa fi'lihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ta'aluf, untuk saling kasih sayang dan juga saling mencintai, baik dengan sabda beliau ataupun dengan perbuatan beliau. Wa nahaa 'anit tafarruq wal ikhtilaf alladhi yuaddi ila tafriqil kalimah wa dhahabir rih. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang dari perpecahan dan ikhtilaf. Kenapa? Karena perpecahan dan ikhtilaf tersebut bisa mengantarkan kepada
tercerai berainya kalimah dan hilangnya kekuatan bagi kaum muslimin. Zahabur rih, itu hilangnya kekuatan kaum muslimin. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini, ya, yang namanya tafarruq wal ikhtilaf itu melemahkan kekuatan kaum muslimin dan menghilangkan wibawa kaum muslimin. Sehingga kalau syaitan sudah berhasil memecah belah kaum muslimin, maka kelemahan yang akan didapatkan oleh kaum muslimin. Lihat kata penulis buku ini, beliau mengatakan apa? Li'annahum ya'lamun anna tafarruq tufattit lil quwwah allati tahsul bil iltizam wal ittijah ila Allah. Karena dengan tafarruq, ya, tafarruq itu bisa tufattit lil quwwah, bisa melemahkan kekuatan atau memecahkan kekuatan. Yang mana kekuatan itu bisa didapatkan dengan apa? Iltizam wal ittijah ila Allah. Iltizam itu apa? Komitmen, dan juga dengan cara memfokuskan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhuna Syekh Al-Allamah Abdurrahman Al-Barrak fi Syarh At-Tahawiyah. Berkata Syekh Abdurrahman Al-Barrak, masih hidup beliau ya. Syekh Al-Barrak mengatakan yajibu ala ahli sunnah ay yahdharu min musyabahati ahli bidah alladzina khalaful kitab. Wajib bagi ahli sunnah untuk waspada dari menyerupai ahlul bidah. Yang mana mereka ahlul bidah adalah orang-orang yang suka menyelisih Al-Quran. Wa tafarraqu fi dinihim. Ahlul bidah suka berpecah belah dalam urusan agama. Wa batada'u ma lam yashra' Allahu minal bidah al-i'tiqadiyah awil amaliyah. Dan juga ahlul bidah suka membuat-buat sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala syariatkan, berupa kebid'ahan i'tiqadiyah dan amaliyah. Fal khairu fil ijtima' al haq wa syarru fit tafarruq fid din. Lihat kata Syekh Abdurrahman Al-Barrak, fal khairu fil ijtima' 'alal haq. Kebaikan adalah dengan cara bersatu dalam atau di atas al-haq. Wasyarr, keburukan, fit tafarruq fid din, yaitu dengan cara berpecah belah dalam urusan agama. Li'anna tafarruq ittiba'un lil hawa. Karena tafarruq itu mengikuti hawa nafsu. Walihada yu'rafu ahlul bidah bi ahlil ahwa. Oleh karena inilah ahlul bidah dikenal dengan nama ahlul ahwa. Li'anna kulla firqatin muttabi'atun li hawaha alladhi as-salahu syuyukhuha wa muttabi'uha fa kullu firqatin laha imamun tuqalliduhu dinaha. Kata beliau, dikarenakan setiap firqah, kelompok itu mengikuti hawa nafsunya yang telah dibakukan oleh guru-guru mereka dan juga para pengikutnya. Fa kullu firqatin laha imamun tuqalliduhu dinaha. Sehingga setiap kelompok itu memiliki tokoh pentolan yang dia taklid, ya, dia ikuti. Kemudian kata beliau, al-khilafu syarrun. Khilaf adalah syar, keburukan. Jadi perbedaan, perpecahan itu buruk. Oleh karenanya seorang thalibul ilmi, ya, apalagi seorang santri, dia harus lebih peka dan jeli, timbang maslahat dan mafsadat. Apa sih faedahnya berikhtilaf? Apa sih faedahnya berselisih? Kalau cuma masalah-masalah yang ringan ya ikhwan, kenapa antum harus berselisih? Kenapa antum harus mengikuti hawa nafsu? Tidaklah terjadi perselisihan, pada hakikatnya itu semuanya adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Jangan ego. Jangan antum merasa, oh, aku nih udah belajar, saya sudah mondok di pesantren, saya sudah dakwah, saya sudah bisa ceramah, saya sudah bisa khutbah, saya sudah belajar ke Yaman, belajar di Madinah. Kenapa kalau antum sudah begini dan begini? Semaunya antum ingin iftiraq, ingin tafarruq, ingin ikhtilaf. Tidak seperti itu. Kalau antum lagi bisa untuk menempuh satu jalan, yaitu ijtima' dengan teman-temannya antum, maka lakukan ijtima'. Dibandingkan antum furqah. Ingat, kadang seseorang itu dia merasa kuat karena ada orang lain yang menguatkan. Tapi ketika dia sendirian, itu dhaif. Hadis saja bisa dikatakan ketika ada penguat, apa yang terjadi? Hadis dhaif ketika ada penguatnya hasan. Dia kalau sendirian tidak dipakai ini hadis. Perawi ini kalau sendirian dia lemah. Tapi karena ada perawi-perawi yang lain menguatkan, dia menjadi kuat. Hadisnya dikatakan hasan. Misalkan ada perawi yang bernama Fulan, dia dhaif, tapi dikuatkan oleh perawi-perawi yang lain. Ada penguatnya sehingga derajatnya naik. Terkadang seperti itu.
Nah, sebagian orang dia merasa dirinya lebih kuat. Dia mampu untuk berjalan sendiri. Tanpa ada bimbingan guru, tanpa ada bimbingan temannya. Sehingga menyebabkan dia terjatuh pada kerusakan, keburukan yang tanpa dia sadari. Lihat, kata penulis buku ini, al-khilaf syarrun. Khilaf itu syar, buruk. Minal umuril ma'rufah ladal qasi waddani annal khilaf syarrun. Termasuk perkara yang ma'rufah, perkara yang sudah ma'ruf di sisi al-qasi waddani. Orang yang dekat maupun orang yang jauh. Annal khilaf syarrun. Al-qasi waddani maksud semua orang. Annal khilaf syarr, khilaf itu buruk. Kama qala Abdullah ibn Mas'ud, sebagaimana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu hina qila lahu, ketika Abdullah bin Mas'ud waktu itu sholat bersama Utsman bin Affan, dia sholat ngikut Utsman di Mina 4 rakaat, padahal yang sunnah di Mina adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lalu dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud pada waktu itu, ya Aba Abdurrahman, kaifa tusalli 4 rakaat? Kenapa engkau sholat 4 rakaat? Wa anta tunkiru hadha, dalam kondisi engkau mengingkari ini tadi. Faqala innal khilaf syarrun. Abdullah bin Mas'ud mengatakan innal khilaf syarrun. Wal hadits fi sunani Abi Daud. Khilaf itu buruk. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Dia tahu tindakan Utsman salat di Mina 4 rakaat itu menyelisih sunnah Nabi SAW. Rasul mempraktekkan berapa? 2 rakaat. Tapi ini ijtihadnya Utsman. Ya. Antum fahami juga, bukan berarti ijtihadnya Utsman yang menyelisih prakteknya Nabi SAW adalah sesuatu yang juga melanggar, namanya mujtahid. Utsman berijtihad, benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Abdullah bin Mas'ud tahu yang sunnah adalah 2 rakaat. Beliau ngikut Utsman bin Affan dalam kondisi beliau mengingkari perbuatan Utsman tersebut. Dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, kenapa engkau melakukan seperti itu? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innal khilaf syarrun. Perselisihan itu buruk. Wa qad shalla wara'u arba'an dar'an lisyarr wa jam'an lil kalimah wa saddan lidzara'i'. Antum lihat di sini. Kata Syekh, sungguh Abdullah bin Mas'ud salat di belakang Utsman 4 rakaat. Dar'an lisyarr, dalam rangka menolak keburukan. Wa jam'an lil kalimah, dalam rangka menyatukan persatuan. Wa saddan lidzara'i', dan nutup celah-celah keburukan. Terkadang kita perlu mengalah ya ikhwan. Terkadang kita perlu mengalah, menepis ego, lebih mendahulukan persatuan. Di pondok pesantren seperti ini tadi, memungkinkan ada tindakan-tindakan ana secara pribadi yang mungkin antum pandang tidak cocok bagi para pengajar yang lain. Jangan antum merasa mendepankan perasaan antum. Sebagian orang, ya, dia itu cuman egonya pada diri dia. Misalkan contoh, ana ambil contoh. Fulan misalkan ada seorang pengajar di sini. Mungkin dia tidak cocok sama ana. Ustaz Abdurrahman semena-mena dia. Ustaz Abdurrahman cuma bisa begini. Ingat ya ikhwan, jangan dikira ketika antum tidak cocok sama orang bahwasanya diri antum itu sempurna. Wa minal akhta, termasuk kesalahan seseorang itu di dalam bermuamalah, dia itu menilai tentang orang lain, tapi dia tidak menilai dirinya. Ini dalam dunia kerja, dalam dunia dakwah, dalam dunia pesantren, dalam dunia segala macam. Antum jangan dulu nilai orang lain, tapi nilai diri antum. Sebenarnya bisa jadi orang lain itu mendapati pada diri antum yang tidak membuat dia nyaman, tapi dia sabar, dan antum tidak sabar. Ya benar. Contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh lah. Antum sebagai santri, yang antum mungkin ngelihat antum akan keluhkan ribuan kali. Ustadz dikit-dikit melarang, dikit-dikit nih. Antum kira ana yang ngajar antum itu nggak ada keluhan sama antum?
Daging ngajar, antum ngantuk. Itu adab apa bukan? Berapa kali banyaknya ngantuk? Hah? Nggak kehitung. Ya enggak? Diajak ngumpul orang tuanya antum. Kumpul acara wali santri, enggak datang. Problem apa enggak? Tapi sabar kadang, ngelus dada. Ustadz itu udah dididik bertahun-tahun di pondok pesantren, sabar. Ya benar? Makanya kalau kadang, makanya nggak usah kita itu dituntut, masing-masing kita itu sabar. Ya. Bukan dituntut untuk menuntut aib kekurangan orang lain. Sebagian orang kalau baik dalam dunia kerja, yang dipikirnya, misalkan dia kerja dengan seseorang, dia tuntut, aduh kayak semena-mena bos saya nih, ngerjakan ini. Sebenarnya bosnya inti bisa jadi lebih sabar dibandingkan inti. Inti kalau kerja nongkrong saja, ya enggak? Banyaklah ngopi dibandingkan kerja. Masuknya jam berapa? Kalau dia misalkan standar masuknya jam 7 pagi, dia masuknya jam 7.30, tapi dimaafkan sama bosnya. Mau dipotong gaji sama bosnya, nggak enak, kasihan. Udah gaji kecil, potong pula. Nggak. Pulangnya udah duluan. Tapi itu semua kadang ditutup sama bosnya. Ini kalau dunia kerja ditutup, dimaafkan. Tapi ketika ngelihat bosnya, begini. Kadang itu tadi, antum ngelihat orang itu sebelah. Lah kalau antum ngelihat orang sebelah, ingat ketika kita ngelihat, mata kita ngelihat orang itu cuma ada dua. Orang yang ngelihat kita itu puluhan mata. Serius. Ini anak ambil contoh misalkan di lingkungan pondok pesantren seperti ini, yang kita harus ada ijtima, pengurus, santri, ustadz-ustadznya dan yang lainnya. Kadang di pondok pesantren semakin besar, semakin banyak problem. Kadang orang cuma terfokus, nggak enak mudirnya, gini. Ya enggak? Antum deh. Nah, sebagai entah apa gitu loh ya, antum jabatannya di pondok pesantren, antum cuma terfokus kadang mudir, nggak enak kali ngajar nggak dikasih bonus gaji begini. Tapi mudir itu tadi sebenarnya udah punya sekian catatan, tapi sabar mikir gitu loh, ya benar, mikir. Dulu karena Syekh Bashir Yudhkar, ya. Ada yang pernah ngajar di sini. Amburadul jam ngajar. Ya, amburadul. Enggak ada kedisiplinan jam ngajar. Anak-anak juga bukan bacaannya makin bagus, tapi anak sabar. Enggak pernah anak marahin. Anak ngehargai satu, anak paling menghargai sekali kalau penuntut ilmu, anak hargai. Mungkin kalau dia mandang, ustadz ini kadang-kadang agak suka ngoceh. Ada orang yang dulu pernah ngajar di sini juga, dia sempat gini, aku kecewa ustadz suka ngoceh gini. Sebenarnya kalau anak mau mengungkapkan, ya, antum kalau ngajar itu tadi nggak tepat waktu begini. Anak tuh apa? Hargai. Orang anak paling menghargai sekali ilmu. Ada di sini, ada kemarin, ada orang yang mau ngajar, daftar, mau ngelamar di satu pondok pesantren. Ya, mau melamar di salah satu pondok pesantren. Dia pernah di Darul Hadis ini. Kemudian kata yang salah seorang pengurus pondok pesantren itu, tapi Ustadz kalau di tempat kami nih nggak bisa seperti di Darul Hadis. Darul Hadis boleh bebas ya katanya. Kalau mau keluar, mau izin, mau gini, ini, iya apa enggak? Kita nggak bisa Ustadz. Ada aturan. Kalau tanggal sekian masuk, nggak bisa molor-molor.
Nah, lihat kan? Orang misalkan di sini. Tapi kenapa? Karena kita jaga persatuan. Jaga persatuan. Di tempat lain itu telat 5 menit aja. Telat 5 menit. Yang belajar telat 5 menit, yang gurunya telat 5 menit, potong gaji. Ada sebagian teman-teman yang pulang dari Yaman ini ngajar di suatu pondok pesantren yang menerapkan sistem seperti itu. Kalau anak tidak tegaan, kadang maaf ya, yang ngajar di sini mungkin keluar izin, afwan Ustaz, izin zaman ya. Kemana? Mau ke bank Ustaz, izin Ustaz, mau beli ini Ustaz, izin Ustaz, ngurus ini Ustaz, izin Ustaz, mau kunjungi keluarga, izin Ustaz, mau kunjungi keluarga. Tidak pernah anak larang. Silakan, monggo, tafadhol. Ngajar antum tempat lain, hilang sehari, ngajar. Coba kan antum akan merasakan. Tapi kadang orang tuh menilai apa? Aduh, ini kok banyak berat sekali, berat begini. Sebenarnya antum yang nggak susah mendisiplinkan diri. Kebanyakan orang di suatu pondok pesantren ya, atau di lingkungan-lingkungan pesantren, kadang dia ngelihat kekurangan orang lain. Manajemen yayasan atau manajemen pondok pesantren itu yang dinilai sama dia kurangnya. Tutup semua. Kekurangan-kekurangan yang ada, itulah yang dinilai sama dia. Tapi dia tidak menilai kekurangan yang ada pada diri dia. Nah, ini yang menyebabkan apa? Merupakan sebab tafarruq, sebab ikhtilaf. Ya. Di antara sebabnya apa? Kita itu menilai kekurangan yang ada pada orang lain. Sehingga kalau ingin terbentuknya persatuan, terbentuknya ijtima, ini umam antum nanti cari. Habis sholat, habis anu ini suruh berdiri. Ini tidur dia, di mana saja dia tidurnya. Fauzan, carikan umam. Dipanggil ustaz. Di kamar. Habis ini anak-anak tahfidz belajar. Kadang sebab perpecahan, tafarruq ya ikhwan, ikhtilaf, sebabnya apa? Karena kita menilai kekurangan pada orang lain. Kita tidak melihat, tidak memandang kita ini penuh dengan banyak kekurangan, tapi terkadang orang itu lebih sabar dalam memperlakukan kita. Dah, mendingan saya begini. Makanya anak-anak kadang melihat sebagian yayasan, pengurus yayasan pecah, tafarruq. Kadang sebagian pengurus pondok pesantren pecah, sebagian majelis pengajian pecah. Itu sebab apa? Karena dia melihat kekurangan orang lain. Dia tidak melihat kekurangan yang ada pada diri dia. Sehingga ketika dia melihat kekurangan pada orang lain, dia akan pergi. Dia tidak nyaman. Kadang dengan bahasa, wah ini orang semena-mena. Padahal dia saja sendiri belum tentu menunaikan haknya orang lain itu dengan tepat dan benar. Nah, ini yang kurang disadari. Ya. Dan terkadang juga sebab perpecahan itu yang disebutkan oleh beliau. Ya. Orang yang kurang mandang, berpikir apa sih maslahatnya gitu loh. Apa sih pandangannya? Contoh misalkan. Nih, kadang sebagian ustadz, ya, ustadz yang layak jadi santri. Kalau anak bilang layak jadi santri, ya. Ketika mendapati di suatu tempat lembaga dia mengajar, dia mendapati ada hal-hal yang mungkin dia pandang, padahal bukan ada penyimpangan. Dah dia memikirkan, dah aku keluar saja. Padahal dia itu pengajar inti di tempat itu tadi. Anak-anak kaum muslimin nggak ada guru, nggak ada pengajar. Dianya juga belum tentu dapat tempat terbaik. Itu yang didahulukan apa? Tafarruq. Yang lebih didahulukan apa? Perpecahan. Coba kalau taroyus, ya, waktu ada tenang, pelan-pelan, ta'ani,
sabar dulu, jalani dulu. Ada masalah, selesaikan, bukan lari dari masalah. Ingat, seorang dai, ya, seorang ustadz itu harus bisa menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah. Orang yang lari dari masalah, hakikatnya adalah orang yang tidak layak menjadi pendakwah. Kenapa? Karena para nabi, para rasul adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah. Nah, itu sifatnya para dai, sifatnya para rasul. Dia bisa lari dari masalah. Dia bisa menyelesaikan masalah, bukan lari dari suatu masalah. Kalau lari, ini bukan sifatnya seorang pendakwah. Antum ada masalah di mana? Antum misalkan di pondok pesantren, antum ada masalah sama teman, bukan antum kabur, selesaikan. Apa masalahnya? Kalau kabur tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Ketika antum kabur, antum akan bertemu dengan masalah yang lain. Serius, nggak ada. Makanya anak kalau santri kabur itu bukan masalah. Itu dia lari dari masalah dan dia akan pindah ke masalah yang berikutnya. Enggak. Hidup ini penuh dengan masalah apa enggak? Ana pesan sama antum. Antum fi marhalati thalabil ilm. Kondisi marhalanya antum thalabil ilm. Ada masalah antum selesaikan. Latih menyelesaikan masalah. Antum seorang dai, pendakwah. Ada masalah hadapi, jangan lari. Ya. Meskipun bukit itu runtuh. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Hadapi masalah tersebut. Sebesar apapun makar orang, jangan antum lari. Bukan jiwa seorang dai lari dari masalah. Kalau anak pribadi melihat seorang dai yang lari dari masalah, itu namanya dai karbitan. Mental kerupuk. Tugasnya apa? Lebih layak cuci bantal aja. Tidur, bangun, cuci bantal. Bersihkan iler aja paling tugasnya. Itu saja. Tapi kalau antum tidak, contoh ya. Misalkan Wandi ngajar di sini, Ustaz Sirait ngajar di sini. Antum mendapati aku nggak nyaman, nggak akur. Sudah aku mau cari tempat ngajar lain aja. Itulah namanya tolol kalau ngomong. Ya, bahasa Arabnya apa? Gobi, bodoh. Kenapa? Lah masalah antum sendiri aja antum nggak bisa menyelesaikan. Gimana mau menyelesaikan masalah orang lain? Ana tanya sama antum, para nabi, para rasul lari dari masalah apa enggak? Hah? Enggak ada para nabi, para rasul itu lari dari masalah. Mereka menyelesaikan masalah yang ada. Problem diselesaikan. Hadapi. Enggak ada. Lari. Wah, Afan Ustaz, anak-anak resign Ustaz. Kenapa anak enggak nyaman di sini? Ada pengajar yang begini-begini. Itu namanya lari dari masalah. Nanti antum ketemu masalah yang lain, gimana menyelesaikannya? Pindah antum, gimana menyelesaikannya? Ana ambil contoh santri saja, ya, dia ada masalah di sini, dia nyantri ada masalah, dia tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pindah dia ke suatu pondok pesantren, selesai tidak masalahnya? Tidak, kena usir. Pindah dia ke pondok pesantren, kena usir lagi, sampai 2 atau 3 pondok pesantren dia kena usir. Berarti masalah bukan dari pondok pesantren, masalah dari mana? Dari dia. Kalau masalah pada diri dia sendiri, dia tidak bisa menyelesaikannya. Gimana dia mau menyelesaikan masalah orang lain? Jelas? Nah, inilah pentingnya tadi untuk as-sabru, menjaga ijtima, menjaga at-ta'aluf, itu lebih didahulukan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perhatikan, lihat kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yasugu aidan ayatrukal insan al afdala li ta'lifil qulub. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh juga. Boleh bagi seseorang untuk meninggalkan perkara yang lebih afdol li ta'lifil qulub, dalam rangka menyatukan hati. Lihat, boleh seseorang meninggalkan perkara yang afdol untuk ta'liful qulub, menyatukan hati. Ya benar. Contoh ya. Di pondok pesantren antum berpendapat, Ustaz Abdul Rahman Sirait misalkan berpendapat bid'ah khutbah bertongkat sebagaimana pendapat Syekh Albani. Khutbah pakai tongkat itu bid'ah. Di sini kebiasaan kita udah pakai tongkat kan? Meyakini sunnahnya khutbah bertongkat.
maka selayaknya bagi antum tinggalkan perkara pendapat antum tersebut untuk li ta'lifil qulub, untuk persatuan kita. Nggak usah antum kencang-kencangan, wah ini yang rojih, menyelisih sunnah. Antum tahu sampai sekarang ini, masih sampai sekarang ini, sampai detik ini, yang ana yakini doa zahabat dhamahu wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah dhaif. Tapi ada nggak anak di kajian-kajian umum, bahkan di sini anak kenceng sekali menyuarakan seperti itu? Nggak ada. Membaca malam Jumat atau hari Jumat surat Al-Kahfi yang kita yakini dhaif. Nggak ada waktu tertentu mau membacanya, kapanpun antum mau baca. Nggak ada keutamaan yang terkait dengan hadis malam Jumat atau hari Jumat. Tapi ada nggak kita? Karena itu ikhwan-ikhwan sudah masyhur. Nggak usah, biarlah ikhwan bersatu dengan hal yang seperti itu. Kenapa kita harus bawa pendapat yang baru, yang susah dicerna oleh banyak orang? Ini kadang enggak, sebagian orang baru petatang peteteng belajar dah. Orang sudah terbiasa dengan amalan suatu ini, dan ini juga bukan perkara yang dalam agama melanggar juga. Adalah wajhun minan nazar, ada sisi pandang yang juga dibenarkan. Oh, ini dibuat gaduh. Kemudian wajtima'ul kalimah khaufan minat, atau wajtima'il kalimah khaufan minat tanfir. Wallahu ta'ala bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Ini kalam Syekhul Islam sangat bagus sekali, mungkin perlu dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Cukup dulu sampai di sini.